Kak Sri ini apa jabatannya sekarang, Kak? Jabatan amanah deh, biar ngerasa terbebani. Jadi amanah sekarang saya di IMM Kota. Kalau misalkan satu sekolah itu berbasic inklusi, artinya sekolah itu bisa dipadupadankan antara yang kita sebut anak normal dengan anak-anak disabilitas. Kadang bad mood dari rumah, tapi sampai di sana lebih bad mood. Kadang juga bad mood dari rumah sampai sana jadi mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Edu Talk. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang asik bersama Imawati Sriwahyuni. Masya Allah, Imawati Sriwahyuni. Jadi apa sekarang amanahnya yang membebani? Iya, jadi untuk beban selama satu periode terakhir ini di Pikop YMM VPNM itu sebagai bidang organisasi. Oke, tabidor ya. Tabidor yang kadang, iya. Kenapa, Kak? Oke, Sri akhir-akhir ini kesibukannya apa aja? Ya, jadi belakangan ini sibuk libur. Yang kedua kadang-kadang ngurus Pikom. Kadang kan kita kadang-kadang ya. Kadang-kadang karena kadang itu urusan gimana dia? Ya itulah. Jadi yang ketiga itu sibuk organisasi internal lainnya dan tentunya tetap mengerjakan tugas sebagai salah satu mahasiswa. Oh iya, Kak Sri ini dari jurusan PKH ya? Iya, jadi jurusan PKH itu pendidikan khusus yang berganti nama dari pendidikan luar biasa sebelum-sebelumnya. Masya Allah. Dan juga sekarang Sri ini sedang aktif juga ngajar di SLB gitu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kalau kita bahas-bahas tentang PKH itu kan biasanya nggak lepas dari kata-kata inklusi, kata-kata disabilitas. Sebenarnya kita mau tahu sih secara lebih dalam sebenarnya inklusi dan disabilitas itu apa? Sebenarnya kalau berbicara tentang inklusi dan disabilitas inklusi itu lebih kepada menjerumus pada programnya. Jadi kalau misalkan satu sekolah itu berbasic inklusi, artinya sekolah itu bisa dipadupadankan antara yang kita sebut anak normal dengan anak-anak disabilitas. Nah, sedangkan yang kami pelajari di pendidikan khusus itu sendiri, disabilitas itu terbagi dari beberapa ketunaan, baik dari tunarungu, tunanetra, tunagrahita, daksa, ADHD, autis, dan beberapa ketunaan lainnya seperti itu. Tuna akhlak enggak ya? Kadang gurunya kadang tuna akhlak. Oh gitu. salah. Oh iya, gimana sih pengalaman selama ngajar di SLB? Asik gak? Untuk pengalaman sih kadang bad mood dari rumah, tapi sampai di sana lebih bad mood. Kadang juga bad mood dari rumah sampai sana jadi mood. Kenapa? Awalnya sih berawal dari MBKM, terus kekurangan guru dan ya mungkin karena kita berpotensi. Jadi alhamdulillah dipanggil mengajar di sana dan itu sih sebenarnya untuk mengajar di sana itu tantangannya lebih kepada pendekatan kita kepada siswa karena kan anak disabilitas itu tidak langsung bisa menyatu dengan orang, bisa langsung akrab gitu ya. Tapi harus pendekatan setelah itu baru bisa direbut hatinya baru diajar. Jadi panjang gitu, main proses. Hati dulu baru bisa mengajar. Langsung ngerebut hati gitu. Asal jangan dikasih harapan terus ditinggalkan. Iman. Oh iya, ngomong-ngomong tentang soal disabilitas nih. Sebenarnya kalau sering ngelihat tentang disabilitas yang ada di masyarakat gitu, apakah teman-teman disabilitas ini sudah mendapatkan haknya? Kalau berbicara tentang disabilitas di masyarakat, sebenarnya yang jadi tantangan kami di pendidikan khusus itu kadang masyarakat kalau menyebut disabilitas, atau mengajar di PLB, terus mereka tuh yang ada di pikirannya isyarat. Semua pasti berpikir anak tuli diajar, anak ini diajar yang tidak bisa bicara dan sebagainya. Padahal tidak. Jadi sebenarnya kembali pada pertanyaan awal, bagaimana? Apakah mereka sudah dapat haknya gitu? Berbicara mengenai hak, tidak, bukan sih tidak, belum. Karena kadang sebagian besar masyarakat itu mengasihani teman-teman disabilitas. Padahal mereka nggak suka dikasihani gitu. Padahal sebenarnya sama orang disabilitas lainnya. Kadang kita tuh tidak butuh dikasihani, kita cuma butuh dibukakan ruang, dibukakan tempat, bahwasanya ada Kak juga begitu. Jadi kalau misalkan kita jalan lihat teman netra, tidak usah digenggam jalan. Maksudnya dalam artian jangan dikasihani seolah-olah mereka tidak tahu jalan. Tidak, tapi bantu saja arahkan. Jangan lihat di sini, coba lihat di sini ada lubang. Jadi dia bisa lompat sendiri, tidak usah kayak digendong, dia apa. Enggak, karena mereka cuma butuh arahan, bukan bantuan secara ini. Karena secara tidak langsung kita menganggap bahwasanya dia tidak bisa apa-apa. Padahal kan tidak, sama semua.
Mereka sebenarnya nggak suka gitu ya dikasih. Karena kan semuanya setara. Misalkan anak tunadaksa tidak punya kaki, tapi kan dia punya tongkat untuk Iya, mengganti benar. kaki, ya, seperti itu. Kalau gitu Kak, ini kan menarik kan. Berarti ada sebenarnya perlakuan-perlakuan khusus gitu atau ada sih sebenarnya cara untuk memperlakukan mereka gitu. Sebenarnya kayak gimana sih aturan-aturannya? Kalau misalkan untuk teman tuli sendiri, pengalaman di tunarungut yang diajarkan kepada kami, untuk teman tuli sendiri itu kalau bicara komunikasi kan pakai isyarat. Usahakan kita setelah masa pandemi ini kan ada banyak kasus pakai masker dan sebagainya. Kalau bicara dengan teman tuli usahakan jangan pakai masker. Karena beberapa teman tuli itu kita sebutnya teman tuli untuk sapa akrabnya. Kita sebut teman tuli kita tidak pakai masker supaya menghargai mereka. Karena kan beberapa teman tuli itu bisa baca Gerakan bibir gitu. Disebut reading lip. Jadi selain isyarat dia bisa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan ketika membaca bahasa bibir seperti itu. Itu sih. Terus gimana kalau misalkan yang kayak tadi tuh kan teman-teman yang tunanetra gitu, teman-teman yang tunadaksa. Sebenarnya kan kadang-kadang di masyarakat tuh bukannya mau merendahkan atau mau mengasihani, mungkin memang mereka niatnya mau bantu gitu kan, mau memudahkan dia. Cuma mungkin caranya gitu yang salah. Gimana kalau misalkan ternyata di jalan kita ketemu kayak gitu? Kalau untuk lebih kepada pengalaman sih, jangan langsung sotak-sotak, istilah Makassar sotak-sotak yang mau bantu orang. Tanya dulu, kayak misalkan orang netra mau menyeberang jalan, belum tentu kan dia mau menyeberang, berdiri di pinggir jalan karena lagi bengong gitu kan, bohong-bohongnya berdiri. Jangan langsung sini gue kasih menyeberang. Oh tidak, tanya dulu, butuh bantuan, mau menyeberang kan? Kalau begitu seolah-olah oh iya, kalau misalkan mereka butuh ya kita bantu, kalau tidak ya tinggalkan saja. Gitu. Mas langsung sini menyeberang kayak padahal orang itu berteman tidak Jimas, saya tidak mau menyeberang. Terus memang gitu sih, lebih kepada bagaimana butuh kita bertanya, pentingnya memang komunikasi gitu. Kuncinya komunikasi ya. Jadi kalau keluar rumah terus tidak ada kunci, kuncinya komunikasi. Minta tolong ke orang gitu. Oke, kalau gitu sebenarnya di mahasiswa sendiri, apalagi khususnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kan sebenarnya ada juga teman-teman yang kemarin itu sempat ikut DAD teman-teman yang tunanetra gitu. Kalau harapannya Sri, apa sih yang harusnya dilakukan sama teman-teman IMM untuk menanggapi isu-isu inklusi? Kalau harapan saya kepada teman-teman IMM UNM untuk menanggapi isu tersebut, ya lebih untuk kegiatan-kegiatan ya, saya khususkan kegiatan-kegiatan. Ya bagaimana kita membuat kegiatan yang bersifat inklusi, apalagi tadi sudah didukung ada satu kader. Jadi kalau misalkan kita kegiatannya nobar, ya usahakan itu nobarnya minimal ada translating apa dan sebagainya supaya jangan film India gitu ya. Betul. Karena kemarin juga pengalaman begitu kan, dikasih materi belajar di papan tulis padahal tidak disiapkan alatnya untuk mereka untuk belajar di audio kan, melalui audio. Seperti itu sih. Terus kegiatan-kegiatan inklusi lainnya bisa misalkan besok lusa IMM Korkom UNM mengadakan muskom, terus dibuatkan bidang inklusi atau kegiatan-kegiatan yang bersifat inklusi, itu bagus. Supaya kan ranahnya ini kita di FIP UNM kan memang jelas-jelas ada jurusan pendidikan khusus. Kita libatkan teman-teman seperti itu sehingga kalau dari FIP sendiri keluar bukan cuma dikhususkan di anak PKH yang bisa membantu komunikasi, tapi semua anak-anak bisa seperti itu. Dan kemarin juga teman-teman kita sempat ngadain kelas bahasa isyarat sih, dari teman-teman FIP gitu kan. Minimal tahu abjad supaya bisa komunikasi. Ya benar, jadi supaya memudahkan gitu kalau mau berkomunikasi. Oh iya, satu lagi. Apa arti disabilitas untuk Sri? Kalau saya artikan disabilitas sih sebenarnya memang sesuai dengan nama, luar biasa. Karena kenapa? Kadang saya sendiri, saya tidak mengatakan diri saya normal, tetapi apa yang saya punya itu kadang apa yang saya miliki saya tidak dapatkan ternyata di anak disabilitas. Jadi ya saya rasa saya ataupun dia adalah masing-masing guru, dan pengalamannya juga bisa dijadikan pelajaran. Karena kenapa? Kadang ada tunarungu jago sekali melukis, ada tunanetra jago sekali menyanyi, sedangkan kita yang sebutannya normal apa dan sebagainya tidak bisa lakukan seperti itu. Jadi memang anak disabilitas itu adalah anak-anak yang luar biasa dan anugerah sih bagi orang tua. Karena beberapa orang tua yang saya temui itu kadang lebih menyayangi anak-anak yang menyandang status disabilitas daripada anak-anak yang lainnya. Tapi tidak di sini saya tidak mengatakan bahwasanya jangki bersyukur itu.
Tapi bagaimana Dik? Yang jelas sama, kita semua setara. Jadi mari sama-sama merangkul, sama-sama membangun Indonesia menjadi inklusif. Iya, asik. Caleg. Dimulai dari dimulai dari IMM yang inklusi gitu ya. Iya, inklusi betul. Oke, menarik Gerakan sekali. pelajar inklusi. Oke. Dan oh ya benar tadi tuh tentang teman-teman yang disabilitas sebenarnya punya banyak potensi gitu ya. Dan saya juga punya pengalaman, ada teman saya yang kayak gitu kan. Mereka disabilitas tunarungu dan semua tuh ada bakatnya masing-masing loh. Ada yang jago ngelukis, ada juga yang jago badminton sampai pernah tanding tingkat provinsi deh kayaknya. Ada juga yang jago pantomim dan memang dari mereka tuh kita belajar bahwa kita nggak seharusnya menjadikan kekurangan itu sebagai keterbatasan dalam bergerak, keterbatasan dalam mengupgrade diri. Justru harusnya ketika kita punya keterbatasan, kita nggak hanya fokus ke hambatan-hambatan itu aja, tapi kepada apa yang kita punya gitu kan. Iya, sepakat. Hidup inklusif. Colek juga. Oke, jadi itu dia pembahasan kita hari ini. Banyak sekali hal yang saya pelajari dari Sri. Dari Ales. Oke, jadi saling belajar ya. Belajar. Dan semoga inklusi ini bukan sekedar kata yang cuma kita gaung-gaungkan saja, tapi benar-benar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Iya, khususnya dekan-dekan UNM, PIP. Masya Allah. Kalau bisa dimaksimalkan Nanti di-tag. aksesibilitasnya lah. Nanti di tag ya. Siap. Namanya Sri Wahyuni, Pak. Pak, angkatan 20. NIM. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan kita pada hari ini. Makasih banyak Sri udah mau meluangkan waktunya, udah mau berbagi ilmu sama kami gitu, sama kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan nantikan EduTalk di episode-episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.